A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 26 Maret tahun 2026. Saya ingin menyampaikan judulnya adalah tentang akhir kehidupan. Akhir kehidupan, jadi ada disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini saya kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 266. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua. Maksudnya masa tua itu masa kehidupan sudah berakhir, ya kan? Atau bisa jadi orangnya sudah tua. Sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Terus ini saya kaitkan lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 32. Dari ayat ini, berikanlah Nabi Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki kami berikan kepada salah satunya yang satu kufur, dua kebun anggur, dan dikelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan kami buatkan ladang di antara kedua pohon kebun itu. Nah, ini kan ada ceritanya. Kedua kebun itu menghasilkan buah-buahan dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Dan orang kafir itu juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Dia memasuki kebunnya dengan sikap mendolimi dirinya sendiri karena angkuh dan kufur. Dia berkata, aku kira kebunku iki maksudnya tidak akan binasa selama-lamanya. Sikap angkuh dan Allah gak suka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 36, aku kira hari kiamat tidak akan datang, dan sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya ketika bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Akan tetapi dia percaya bahwa dia adalah orang sesuatu, mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah? Sungguh ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi ke tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah anggur roboh bersama penyangganya, dan dia berkata, aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanyalah milik Allah, dan maha benar
Dia adalah pemberi pahala terbaik dan pemberi kesudahan terbaik. Itu surat Al-Kahfi ayat 44. Lah maksud saya itu tentang kehidupan dunia. Kan dunia ini bakalnya itu apa namanya, menjadi subur makmur, apa harta berlimpah. Tapi yang jadi perhatian itu jangan sampai manusia itu sirik dan angkuh dan sirik, sombong itu. Angkuh, ada hadisnya begini. Ini ya kan. Dalam surat Luqman ayat 18. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 42. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Nah itu. Jadi kedoliman diri itu maksudnya mendolimi orang lain itu dengan cara angkuh. Itu mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri maksudnya. Mendolimi, berbuat dolim sama orang lain. Saya juga kurang paham. Nah itu. Jadi berbuat dolim itu bisa jadi ya mempersekutukan Allah, berlaku. Kalau nggak salah begitu. Kalau menurut itu makanya teks-teksnya itu. Jadi intinya begitu di surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, sama surat apa tadi? Surat Al-Kahfi 35. Bukan Al-Kahfi 35, Al-Kahfi 32, Al-Baqarah 266, sama Al-Kahfi 45. Intinya seperti itu. Jadi tentang kehidupan dunia ini, kalau manusia pada umumnya yang punya harta itu ya, harta dan pengikut yang banyak itu, yang membuat kebun kurma dan ada pohon anggurnya itu, kalau dia tidak begitu, insya Allah keadaannya aman. Itu yang kufur itu maksudnya. Tapi kan caranya gimana? Kalau cara mengatasinya saya belum tahu, tapi mudah-mudahan ada caranya. Mungkin itu, mudah-mudahan dengan saya membuat video ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran biar orang yang melihat introspeksi diri, maksudnya memperbaiki diri kayak gitu. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kan di surat Al-A'raf ayat 35, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai manusia, kan gitu kan. Wahai manusia, apabila kamu dibacakan ayat-ayat Allah, kamu memperbaiki diri, maksudnya islah, memperbaiki diri dan bertakwa, maka wala khaufun wala tahzanu. Itu kalimatnya begitu. Jadi kita harus menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia. Iki ngene lho, nek kowe ra nglakoni kok ngene iki, engko bakal cilaka. Ning dunia cilaka, ning akhirat yo cilaka. Mending kowe memperbaiki diri, aja ngono kuwi. Nah, kowe bertakwa, apa sing diperintahne Allah lakonono, insyaallah selamat. Bakal tidak wala khaufun wala tahzanu. Itu janji Allah. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Insya Allah Allah melihat apa yang kamu perbuat. Mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.